Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Silmia Aiza dengan NIM 1964065 akan menjelaskan tentang tugas proyek ujian akhir semester saya dari mata kuliah Komputasi Biofisika. Untuk tugas proyek kali ini saya memiliki judul yaitu analisis jangkauan lompatan manusia dalam cabang olahraga lompat jauh dengan menggunakan metode Euler. Langsung saja untuk latar belakang dari tugas proyek ini, yaitu kegiatan olahraga sangat disenangi dan digandrungi oleh semua kalangan dari anak-anak sampai dewasa. Olahraga penting dalam kehidupan kita karena olahraga merupakan cara yang paling mudah untuk menjadikan tubuh menjadi sehat. Olahraga juga memiliki peran sebagai sebuah mesin karakter building and nation yang telah teruji sebab olahraga memiliki fungsi untuk membangun spirit kebangsaan. Banyak cara yang melakukan olahraga yang bersifat ringan, yakni dapat melakukan olahraga jogging hingga olahraga ke pusat kebugaran. Namun, ada beberapa olahraga yang dapat dilakukan dengan permainan, yakni melakukan olahraga permainan dengan bola besar meliputi sepak bola, bola basket, bola voli, kemudian masih banyak olahraga permainan yang lainnya. Kemudian untuk olahraga lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tumpuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah letak pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari tolakan sampai batas terdekat dari letak pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Dalam lompat jauh ini terdapat bermacam-macam gaya yang umum dipergunakan oleh para pelompat, yaitu gaya jongkok, kemudian ada gaya menggantung, dan gaya lainnya yang ada di udara. Perbedaan antara gaya lompatan yang satu dengan yang lainnya ditandai dengan keadaan sikap dan badan waktu melayang di udara. Jadi, mengenai awalan, tumpuan melayang dan mendarat, bahwa ketiga gaya tersebut prinsipnya sama. Menurut penelitian Aib Saifuddin, teknik dasar dalam melompat yaitu yang pertama ada awalan atau ancang-ancang, yaitu gerakan permulaan untuk mendapatkan kecepatan pada waktu untuk melakukan lompatan. Kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan ini disebut dengan kecepatan horizontal, yang sangat berguna untuk membantu kekuatan tolakan ke atas ke depan pada kegiatan lompat jauh atau lompat jangkit. Kemudian ada tumpuan tolakan adalah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerakan horizontal ke gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat. Tumpuan dapat dilakukan dengan baik menggunakan kaki kiri maupun kaki kanan, tergantung kaki mana yang lebih dominan untuk melayang di udara. Sikap badan di udara harus diusahakan melayang selama mungkin di udara serta dalam keadaan seimbang dan yang paling penting yaitu saat melayang ini adalah melawan rotasi putaran yang timbul akibat dari tolakan. Selain itu juga dapat mendapatkan posisi mendarat yang paling ekonomis dan efisien. Kemudian yang keempat yaitu sikap mendarat. Melakukan pendaratan adalah bagian akhir dari lompat jauh. Keberhasilan dari lompat jauh terletak pada pendaratan. Pada pendaratan yang mulus akan berpengaruh terhadap. Baik, saya lanjutkan. Dalam proyek ini, saya menggunakan metode Euler dalam menganalisis jangkauan lompatan dalam olahraga lompat jauh yang menggunakan metode Euler. Metode Euler ini merupakan salah satu metode satu langkah yang paling sederhana. Dibandingkan dengan metode lainnya yang lebih rumit, metode ini itu menurut saya paling sederhana. Namun demikian, metode ini juga perlu dipelajari mengingat kesederhanaannya dan mudah pemahamannya sehingga mudahkan dalam pelajari metode lain yang lebih teliti. Metode Euler atau disebut juga metode orde pertama merupakan karena disebut persamaannya itu hanya mengambil sampai suku orde pertama saja. Selanjutnya untuk rumusan masalah pada proyek kali ini yaitu bagaimana jangkauan lompatan manusia dalam cabang olahraga lompat jauh dengan menggunakan metode Euler. Dan tujuan penelitian yaitu mengetahui jangkauan lompatan manusia dalam cabang olahraga lompat jauh dengan menggunakan metode Euler. Dan manfaat penelitian yaitu menambah wawasan terkait anatomi struktur kaki manusia melalui analisis jangkauan lompatan manusia dalam cabang olahraga lompat jauh dengan menggunakan metode Euler. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk melakukan gerak dan aktivitas. Di dalam sistem gerak dibedakan menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak
yang aktif. Alat gerak pasif merupakan rangka tubuh, sedangkan alat gerak yang aktif yaitu susunan jaringan otot. Anggota gerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu anggota gerak atas yang terdiri dari bahu, lengan atas, dan lengan bawah, sedangkan anggota gerak bawah yaitu terdiri dari pinggul, paha, dan betis. Selanjutnya yaitu gerak parabola. Gerak parabola merupakan gerakan dua dimensi yang dimana sebuah benda yang diluncurkan ke udara dan kemudian dibiarkan bergerak secara bebas. Dalam beberapa kasus, gerak parabola ini diperumit dengan adanya gesekan udara, gerakan bumi, dan variasi percepatan karena gravitasi. Dalam penelitian ini, gesekan udara diabaikan dan percepatan benda dalam arah vertikal hanya disebabkan oleh percepatan gravitasi bumi G yang diasumsikan konstan. Tinggi maksimum dalam lintasan gerak parabola atau Hmax dan jarak maksimum Xmax dapat diturunkan secara kinematika. Tinggi maksimum juga dapat ditentukan dengan menerapkan fakta bahwa arah suhu Y pada posisi maksimum adalah 0. Sementara, jarak maksimum dapat ditentukan dengan menerapkan fakta bahwa ketinggian pada jarak terjauh adalah 0. Dengan menerapkan fakta-fakta tersebut, maka persamaan kinematika akan diperoleh persamaan-persamaan seperti yang ada di bawah ini, di mana V0 merupakan kecepatan awal, θ0 merupakan sudut awalan dan sudut elevasi lompatan, kemudian G merupakan percepatan gravitasi. Selanjutnya yaitu hukum Newton. Dalam fisika terdapat hukum-hukum dasar mekanika yang dicetuskan oleh Isaac Newton, yaitu hukum-hukum tersebut mempelajari tentang gerak manusia dan hewan. Hukum milik Newton ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, yaitu astronomi, geologi, teknik, dan biomekanik. Hukum-hukum tersebut terdapat 3 macam, yaitu yang pertama hukum Newton pertama, yang berbunyi jika resultan gaya pada sebuah benda yang sama dengan 0, maka kecepatan pada benda tersebut tidak berubah. Secara matematis dapat dituliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton 2 yaitu berbunyi jika resultan gaya pada sebuah benda tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan, yaitu secara matematis dapat dituliskan sigma F sama dengan M kali A. Selanjutnya untuk hukum Newton ketiga yaitu berbunyi jika benda pertama memberikan gaya, yaitu gaya aksi pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan menghasilkan gaya, yaitu gaya reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan benda pertama. Secara matematis dituliskan sebagai sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Selanjutnya yaitu metode Euler. Euler memperkenalkan metode ini dalam buku 3 jilid karyanya, yaitu Institut Calculi Integralis pada tahun 1768 sampai 1770. Metode Euler ini merupakan salah satu metode numeris tertua yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial dengan waktu diskrit, yaitu diberikan persamaan diferensial biasa seperti berikut. Kemudian untuk persamaan ini saya loncati dan akan menghasilkan persamaan dengan nilai H sama dengan T I plus 1 min TI, XT0 sama dengan X0, YT0 sama dengan Y0, dan ZT0 sama dengan Z0. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu metodologi. Di sini untuk permasalahan dari proyek kali ini yaitu seorang atlet lompat jauh. Baik, selanjutnya yaitu metodologi. Untuk permasalahan dari tugas proyek kali ini adalah seorang atlet lompat jauh berlari ke sebuah kolam pasir dengan titik lompatan 0,0. Atlet tersebut memiliki massa tubuh, misalkan ini saya anggap massanya nanti saja ya. Ulang guys. Oke, selanjutnya untuk metodologi, yaitu yang pertama ada permasalahan. Permasalahan dari tugas proyek kali ini yaitu seorang atlet lompat jauh berlari ke sebuah kolam pasir dengan titik lompatan 0,0. Atlet tersebut memiliki massa tubuh XX kg dan berlari dengan kecepatan XX meter per sekon. Saat berada di titik lompatan, atlet melompat dengan kecepatan XX meter per sekon. Seberapa jauh jangkauan lompatan atlet dan berapa waktu tempuh sampai atlet menyentuh kolam pasir? Nah, ini kita bisa mengetahui untuk variabelnya. Variabel bebas yaitu massa, kecepatan saat berlari, yaitu kecepatan horizontal, dan kecepatan saat melompat, yaitu kecepatan vertikal. Kemudian untuk variabel terikatnya yaitu jangkauan lompatan dan waktu tempuh lompatan.
Kemudian untuk contoh tabel pengambilan data, di sini saya menggunakan 3 kali pengulangan, yaitu yang pertama dengan massa 50 kg, untuk kecepatan horizontalnya 10 meter per sekon, kecepatan vertikalnya 20 meter per sekon. Selanjutnya untuk pengulangan kedua yaitu massanya 60 kg, kecepatan horizontalnya 20 meter per sekon, kecepatan vertikalnya 30 meter per sekon. Selanjutnya untuk massa pengulangan ketiga yaitu massanya 70 kg dengan kecepatan horizontal 30 meter per sekon dan kecepatan vertikal 40 meter per sekon. Nah, selanjutnya yaitu kita ke analisa dan pembahasan. Di sini untuk codingan dari pemrograman pada aplikasi MATLAB itu seperti ini. Ini kita bisa langsung mencoba di aplikasi MATLAB-nya. Ini kita copy dulu. Setelah kita copy, kita ke aplikasi MATLAB. Nah, di sini kita coba dulu. Nah, setelah kita tunggu, ini akan muncul codingannya seperti ini. Nah, sebelum itu kita harus mengganti untuk kecepatannya. Di sini tadi kan kecepatannya contohnya yang pertama yaitu 10 dan 20. Untuk massanya adalah 50 kg. Seperti ini. Kemudian kita running. Kita save dulu. Nah, setelah kita running, maka kita akan mendapatkan jangkauan lompatan adalah sebesar 41,4787 meter dengan waktu tempuh 4,15 second. Nah, seperti ini. Jika orangnya itu memiliki massa 50, maka akan terbentuk jangkauan seperti ini. Kemudian kita coba lagi untuk jangkauan 30, jangkauan 20 dan 30. Untuk massanya adalah 60. Kita running. Kita mendapatkan jangkauan lompatan yaitu 123 meter dengan waktu tempuh 6,2 second. Untuk gambar jangkauannya seperti ini. Kemudian kita coba untuk pengulangan yang ketiga yaitu sebesar 30 dan 40 untuk kecepatannya. Kemudian untuk massanya adalah 70. Kita running. Nah, kita lihat bahwa jangkauan lompatan yaitu sebesar 247 meter dan waktu tempuh 8,25 second. Jadi terlihat semakin lama dengan gambar lompatannya seperti ini. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke analisisnya. Pada tabel percobaan pertama, tadi kita lihat seperti ini, kemudian percobaan kedua seperti ini, dan percobaan ketiga seperti ini. Dan untuk hasil plot pada percobaan pertama yaitu untuk jangkauan lompatannya 41,4787 meter, kemudian waktu tempuhnya 4,15 second, dan percobaan kedua yaitu 123,861 meter dengan waktu tempuh di berapa? 6 tadi ya, 6,8 second. Kemudian untuk percobaan ketiga yaitu dengan jangkauan lompatan 247 meter dengan waktu tempuh 8,25 second. Oke, untuk pembahasannya, dalam percobaan menggunakan pemrograman MATLAB yang dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan, yaitu pada percobaan pertama bermassa 50 kg, kecepatan horizontal 10 meter per sekon dan kecepatan vertikal 20 meter per sekon menghasilkan jangkauan lompatan sejauh 41,4787 meter dan waktu tempuh selama 4,15 second. Pada percobaan kedua bermassa 60 kg, kecepatan horizontal 20 meter per sekon dan kecepatan vertikal 30 meter per sekon menghasilkan jangkauan lompatan sejauh 123,861 meter dan waktu tempuh selama 6,2 second. Sedangkan pada percobaan ketiga bermassa 70 kg, kecepatan horizontal 20 meter per sekon dan kecepatan vertikal 30 meter per sekon menghasilkan jangkauan lompatan sejauh 247,045 meter dan waktu tempuh selama 8,25 second. Selanjutnya yaitu untuk kesimpulan dari proyek kali ini, menggunakan metode Euler dalam menganalisis jangkauan lompatan dalam olahraga lompat jauh
dalam olahraga lompat jauh. Metode Euler merupakan salah satu metode satu langkah yang paling sederhana dibanding dengan metode lainnya. Metode ini dirasa memiliki ketelitian yang kurang. Namun demikian, metode ini juga perlu dipelajari mengingat kesederhanaannya dan mudah pemahamannya, sehingga memudahkan dalam mempelajari metode lain yang lebih teliti. Jangkauan lompatan dan waktu tempuh akan meningkat seiring dengan meningkatnya massa dan kecepatan atlet saat berlari maupun melompat. Kemudian saran dari proyek kali ini yaitu diharap dalam tugas proyek lainnya atau penelitian berikutnya itu dapat menggunakan objek lain seperti hewan yang mana tentunya akan memiliki perbedaan lompatan dengan manusia karena memiliki anatomi yang berbeda dengan manusia. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan mengenai tugas proyek saya kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.